العمل فيه خير من العلم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاءه كثير خطباء قليل معطوه كثير سائله العلم فيه خير من العمل. Jadi zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda ya. Kalau zaman dahulu itu sangat banyak fuqahanya, penceramahnya itu sedikit banget ya. Qalilu qurra'u wa khutba'u. Qalil sailu katsir mu'tu. Sedikit orang-orang yang minta, banyak yang ngasih dulu tuh. Ya, orang-orang dulu Masya Allah. Kalau sekarang juga al-amalu fi khairun minal ilm. Maka ilmu itu lebih baik daripada ilm saat itu ya, karena mereka sudah alim semua ya. Zamannya Rasulullah SAW itu saya gak paham. Orang ketemu sama Nabi sebentar doang, kemudian setelah pulang itu jadi ulama gitu. Itu kan top banget. Makanya yang namanya sahabat itu kan man istama' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Itu di dalam satu pendapat. Atau man ra'a. Ya, jadi orang yang berkumpul dengan Nabi sebentar ya, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Pokoknya selagi dia beriman maka menjadi sahabat. Itu banyak tuh orang yang datang kepada kanjeng Nabi syahadat, kemudian diajarkan sama Nabi SAW, pulang kemudian menjadi pendakwah ya di desa-desa mereka, dan mereka ya berhasil. Sahabat-sahabat itu banyak. Nah kalau orang sekarang kayak banyak di lingkungan kita ini ada jamaah tabligh misalnya ya, jamaah tabligh itu mereka datang ngaji sebentar kemudian jadi penceramah. Nah ini kan jadi masalah. Bukan saya tidak suka dengan jamaah tabligh ya, saya suka dengan mereka karena hidupnya untuk dakwah. Akan tetapi alangkah baiknya kalau seandainya yang disuruh keluar itu adalah orang-orang yang memang sudah punya ilmu kan. Kalau tidak punya ilmu kan Masya Allah kan, ada banyak teman-teman kita yang masuk jamaah tabligh baru beberapa hari kemudian dakwah kan malam ngidul, mau ngaku mau baca hadis saja nggak bisa ya kan, mau ngajak orang di dalam kebaikan kan harus ada dasar ilmunya ya. Walaupun kadang-kadang memang ada yang mendampingi, dan mendampingi itu memang mereka orang yang punya ilmu. Saya juga banyak teman dari jamaah tabligh itu, ada yang sering ke pondok itu jamaah tabligh ya. Kita tidak boleh juga menyalahkan mereka. Sebab saya pernah ketemu sama, bukan saya sih, Habib Rahman ketemu sama seseorang jamaah tabligh. Kemudian dia cerita sampai mimpi Tuhan naik ke atas langit bertemu dengan Allah. Ini gimana ceritanya bertemu dengan Allah di atas katanya? Ya. Yang diajak bicaranya model Habib Rahman, yang ahli tauhid betul gitu, yang punya tahu sifatnya Allah itu adalah mukhalafatul hawadis. Ini mah benar cerita saya naik tangga, kemudian di atasnya bertemu dengan Allah. Lucu banget ini orang ya, ya karena tidak ada dasar ilmu, akhirnya menyampaikan sesuatu yang salah. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsanan min surati syamsi wal qamar wan nujum as-sama. Imam Hasan al-Basri, Sayyidul Tabi'in, beliau mengatakan seandainya ilmu itu ada bentuknya, maka bentuknya itu lebih bagus daripada apa? Matahari, bulan, dan bintang. Bulan, bintang, matahari itu kan indah ya, tetapi keindahan daripada ilmu jauh ya. Jadi memang tidak ada bentuknya ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, khuyyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mal wal muluk fakhtara al-ilma fa'atahu Allahu al-mal wal muluk. Sayyidina Sulaiman itu diberi pilihan sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, harta, kerajaan. Beliau
apa? Ikhtarul ilm, memilih yang namanya ilmu. Fa'atahullahul mala wal mulk, dikasih ilmu sama Allah, dikasih harta dan dikasih kerajaan. Yang dipilih cuma satu doang. Tapi kalau pilihnya selain daripada itu, ya tidak akan mungkin mendapatkan seperti yang didapatkan beliau Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Sulaiman tuh kalau jalan enak pakai angin doang, ya mau kemana juga. Satu waktu ada seseorang yang ketika Sayyidina Sulaiman mau jalan pakai angin ikut, ya, mungkin lucu banget ya. Mau mana? Ke Gajah, ikut dong. Situ macet, pakai angin kan asik. Nggak ada pernah macet tuh angin. Ya, Nabi Sulaiman ini lagi mau jalan-jalan, nggak tahu lah jalan-jalannya ke mana lah, mungkin ke Garut atau apa. Kemudian seorang itu ikut, mau kemana Nabi? Garut, ikut dong. Yuk. Di situ ada malaikat Israel nyengir, ya, ketawa gitu. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kenapa nyengir katanya? Soalnya aku lagi bingung ya Nabi gitu. Ini orang sebetulnya harus meninggal di Garut, tapi kok dia masih di sini aja. Sedangkan kalau naik odong-odong itu kan lama waktunya kan, gak mungkin nyampe. Makanya ketika dia pengen minta angin, itu kan sampingnya sebentar banget. Memang begitu nyampe di sana ya sudah waktunya dicabut ruhnya. Allah. Jadi lagi nunggu itu malaikat Israel. Begitu sampai di sana pakai angin, ya hancur. Jadi ya, Insya Allah langsung aja disikat Sayyidina Israel. Makanya kita kan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya sudah jelas banget. Ya, la tadri nafsun ma taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kemudian qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm fa innahu yuhtaj ilaihi fi kulli minhuma. Siapa yang pengen dunia maka dia harus punya ilmu. Siapa pengen akhirat maka harus ilmu. Ya, karena dia dibutuhkan daripada kehidupan itu sendiri, dunia dan akhirat. Ya, jadi ilmu dibutuhkan. Ya, kita di dunia butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Alangkah bodohnya ketika orang berbicara tentang dunia, mau ngaji, mau belajar, ya, tetapi kalau urusan akhirat tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Ya, itu kan bodoh banget. Harusnya malah sebaliknya, sebab urusan dunia ini adalah waktu yang sangat singkat banget. Berapa sih umur kita? Ya, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya 60 tahun, 70 tahun. Habis itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang namanya urusan yang hanya 60 tahun, 70 tahun saja kita harus punya ilmu, bagaimana dengan umur yang abadal abidin selama-lamanya? Ya. Orang yang punya ilmu ya pasti nilainya juga beda dengan orang yang tidak punya ilmu. S1, S2, S3 itu kan beda banget. Ya, tapi nggak tahu kalau zaman sekarang, ya, begitu banyak S1, S2 nggak laku sih. Ya. Justru orang-orang yang punya koneksi, punya orang-orang dekat, walaupun ijazahnya palsu ya tetap saja, ya, punya kekuasaan. Ya Allah, memang zamannya zaman edan. Kemudian warada anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilm illa man yuhibbu minal abrar. Dunia itu akan diberikan oleh Allah kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Dunia, siapapun dikasih sama Allah. Bahkan orang kafir itu lebih banyak mendapatkan dunia daripada orang Muslim. Kenapa? Karena memang dunia itu adalah sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia ini adalah sijin. Ya, sijin itu penjara bagi orang mukmin. Sedangkan dunia ini menjadi surganya bagi orang yang kafir. Satu waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin atau dua Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, yang jelas dia lagi lewat, kemudian bertemu orang yang miskin, orang kafir banget.
ya, tidurnya juga tidak jelas. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah bilang bahwa orang mukmin ini, ya, tempatnya atau ya sijin itu, ya, jadi beliau mengatakan ini agak logik sih, sorry. Di cerita itu dikatakan Nabi SAW mengatakan bahwa tempatnya orang mukmin, sorga, apa namanya, dunia, itu kan adalah sijin bagi orang mukmin. Tapi kalau saya melihat kamu itu bahagia banget, ya, kamu mendapatkan tempat yang masya Allah, kan karena lagi berkendaraan, sedangkan beliaunya itu, si orang kafirnya itu duduknya juga di bawah. Kayaknya nggak pas gitu dengan ucapan Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan dunia adalah penjara bagi orang mukmin, sedangkan kamu kayak di dalam surga. Sedangkan kebalikannya, neraka bagi orang kafir. Sedangkan saya, ini kan ente lihat sendiri keadaan saya seperti itu. Ini dikatakan oleh beliau, untuk ukuran ente sekarang itu surga buat ente. Walaupun kayak gimana keadaannya, tapi masih bisa tidur di dalam dunia ini. Kalau di akhirat itu, ya Allah, siapa yang bisa tidur di sana? Ya kan? Nah, sedangkan saya yang keadaannya seperti ini, pakaiannya bagus, misalnya kendaraannya juga nikmat, makanannya juga lezat, itu dibandingkan dengan keadaan yang akan kita lalui nanti di akhirat, ya neraka sudah. Maksudnya bahwa kehidupan dunia yang seenak apapun, ya sebetulnya seperti neraka. Karena apa sih kenikmatan, ya, surga atau kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup di dalam dunia pasti ada ujian. Pasti. Tidak ada orang yang tidak dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia pada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai, dan tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dicintainya daripada kelompok orang-orang yang baik. Saat ini kita menjadi kelompok itu, gitu. Menjadi kelompok orang yang disenangi sama Allah Subhanahu wa taala minal abrar. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kebaikan-kebaikan ini, ditetapkan menjadi kelompok al-abrar. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhal, ilmu khairun minal mali, al-ilmu yakhrusuka wa anta takhrusul mal, wal ilmu yasku ala al-infaqi wal mal tanqusu nafaqah, al-ilmu hakim wal malu mahkum alaih. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhal ini adalah Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Jadi Rasulullah mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhal di antara orang yang mendapatkan karomah, ya. Jadi sahabat-sahabat tadi kan diceritakan pas banget itu sebetulnya, ya. Jadi yang namanya sahabat itu sempurnanya kayak apa, tetapi bahwa mereka meninggal karena diracun, bahwa mereka meninggal karena dibunuh, itu kan banyak, ya. Ada satu wali min auliyaillah namanya Habib Umar. Habib Umar di Cirebon itu, Abu Umar terkenalnya punya syahadatan, itu juga meninggalnya dibunuh, ya, meninggalnya itu dibunuh. Jadi begitu banyak aulia, begitu banyak para sahabat yang makamnya masya Allah, tetapi kok bisa gitu dibunuh gitu, ya. Apakah beliau itu tidak punya karomah ketika dibacok itu dia sendiri yang mati gitu, ya. Padahal buat sahabat itu gampang banget. Tetapi lihat sahabat Ali, sahabat Umar, sahabat Utsman, itu kan semuanya meninggal dibunuh. Ya, mana keramatnya itu? Makanya yang sudah jelas itu bahwa al-karamah khairun min alfi karamah. Ya, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi
istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi ketika antum sudah dikasih kesempatan istiqomah di dalam apapun, itu nilainya Masya Allah lebih daripada karamah. Makanya berusaha mengamalkan sesuatu yang sedikit tapi istiqomah. Habul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi sesuatu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit tapi dia istiqomah. Bisa nggak antum mengamalkan apa saja waktunya tepat, nanti akan ada asar daripada pengamalan itu selama beberapa tahun. Gak mungkin gak dikasih sama Allah. Amal apa saja, ya. Sayyidina Habib Rahman istiqomah puasa bertahun-tahun. Apa pernah Habib Rahman gak puasa kecuali hari Lebaran? Kalau hari Lebaran ya memang dilarang berpuasa. Tetapi kan asar daripada bekas daripada puasanya itu sudah tampak. Bangun malam, gak pernah ceritanya Habib Rahman tidur di waktu malam. Ya gak pernah juga antum tidak tidur di waktu malam. Istiqomahnya kan, itu istiqomah, saya istiqomah. Kalau malam tidur, ya gak boleh saya cerita kalau begitu. Hatta orang gila gak boleh tidur kalau malam. Ya, jadi usahakan istiqomah apapun bentuknya itu. Mulai dari sekarang, ambil amalan. Misalnya antum setiap Jumat memberikan duit, walaupun cuma 10.000 lah kepada orang fakir, tetapi istiqomah. Nah, itu yang istiqomah itu yang susah loh. Antum baca sholawat 1000 setiap Jumat, tapi setiap Jumat itu waktunya juga tepat. Nah itu sesuatu banget. Lihat aja beberapa tahun kemudian akan ada sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala dari istiqomah itu. Tapi nggak usah nyari-nyari juga, ya nggak bisa. Ya itu kalau kita mencari karomah, ya nggak bakal dapet. Udah lalui aja, jalanin aja. Nanti pada suatu saat Allah akan memberikan itu kepada kita. Ya. Terutama masalah duit itu susah banget sodako itu. Itu udah niat ke sodako, baru 3 minggu udah hilang tuh. Sudah malas banget untuk mengeluarkan sodako itu. Padahal nggak banyak, ya. Makanya ya, mudah-mudahan antum dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikasih kemudahan untuk memberikan. Nabi SAW itu ketika hari-hari biasa dermawannya kayak gimana, tetapi masuknya Ramadan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin itu kan nggak pilih-pilih, ya. Kita yang ada di tempat ini ada yang dapat angin, ada yang enggak gitu, kan enggak. Semuanya kebagian angin, ya kan? Karena angin itu Masya Allah, kedermawannya Nabi lebih daripada itu. Saudara. Makanya kalau kita lihat sejarahnya kan Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW lagi berjalan, kemudian dari belakang ditarik, ya beliau tertawa, ya beliau tertawa, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa benci ketika dia minta duit, ya dikasih apa yang beliau punya. Sehingga membuat aneh Sayyidina Anas bin Malik yang ada di sampingnya. Kok bisa gitu? Ente mau diminta, misalnya datang seorang kepada saya, oh Bib, jalur duit atau minta duit, Bib. Ya mungkin dia kesal duluan, kita begitu peleng duluan, oh minta duit dong Bib. Ya Allah, udah gue hajar dulu tuh orang. Ya siapapun nggak punya adab ini. Orang minta kan harus punya adab. Tapi Rasulullah itu nggak pakai. Makanya kalau kita minta sama Nabi SAW itu, ya udah pasti ijabahnya. Karena beliau tidak punya sifat bakhil sedikit pun. Tidak ada di dalam ceritanya beliau itu mengatakan tidak. Ya, apapun yang diminta, makanya orang-orang yang dekat sama Nabi itu enak banget ya. Karena sudah meyakini betul bahwa apa yang beliau minta kepada Nabi Muhammad itu tidak ada yang ditolak. Bismillah sudah. Antum dekati Nabi Muhammad, minta sama beliau, maka insya Allah permintaan kita itu akan diijabah. Ini Nabi Muhammad, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, makanya itu tadi kembali kepada faslatan tadi, harus ada husnul. Karena Syekh Abdul Qadir, bukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau
mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga kamu sedangkan kamu menjaga harta. Ya, ilmu itu menjaga, sedangkan yang namanya kamu harus menjaga harta. Saya tidak menganggap bahwa saya punya ilmu, tapi dulu saya itu sering kemalingan. Ya, karena saya kan tinggalnya di sawah di sana. Itu malam-malam saya berapa kali nangkap maling. Ya, nangkep maling lagi ngambil aki mobil, rata-rotok goblok gitu. Iya, kan itu suaranya kenceng banget itu, kenceng banget. Tapi yang namanya juga maling, dia nggak mikirin kenceng. Padahal saya udah di belakangnya itu, udah di belakangnya. Ini saya tangkep, saya juga takutnya dia berbalik. Wah, saya kena juga. Itu berulang kali. Tapi subhanallah saat ini ya nggak pakai penjagaan, saya tidur nyaman. Siapa yang jaga? Ya anak-anak santri kan yang jaga, nggak dikasih bayar. Tapi mereka ya sudah, masya Allah, dikasih balasan oleh Allah SWT yang lebih daripada harta, insya Allah. Ya, jadi dulu sering itu. Yaitu menunjukkan bahwa ilmu itu yang menjagamu. Gak pakai harus satpaman. Ya ada anak-anak yang memang ditugaskan oleh pondok untuk menjaga. Itu kan karena ilmu itu. Walaupun kita tidak menjadi kelompok ahli ilmu yang disebutkan oleh ulama-ulama itu, tetapi orang yang asal-asalan saja dikasih sama Allah SWT penjagaan seperti itu. Ya. Ilmu itu akan bertambah, sedangkan yang namanya harta akan berkurang ketika kita infakkan. Ya, harta, walaupun kalau kata Nabi SAW bahwa mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang kan? Harta yang kita keluarkan itu pasti akan bertambah dan bertambah. Dulu pernah saya cerita sama antum, ada orang yang kaya raya nih, tetapi dia pengen menjadi orang miskin. Kebalikan dari orang seperti kalian ini orang miskin tapi semua pengen jadi kaya. Ini orang kaya pengen jadi miskin karena dia mengeluarkan uangnya tambah, duit yang dikeluarkannya tambah. Ini dia datang kepada seorang ulama. Kata ulama, sudah gini aja, kamu masuk ke dalam rumah kholwat lah, ya, kamu biarkan hartamu itu. Akhirnya dia masuk kholwat, ya, ibadah di dalam rumah, dikelola tuh yang namanya hartanya sama pegawainya. Nah, pegawainya itu dikasih rasa takut sama Allah. Yang tadinya korupsi, dia nggak korupsi. Kenapa? Karena majikannya lagi kholwat. Pikirnya dia tahu nih bagian dalam nih. Begitu keluar dari kholwat, subhanallah, yang tadinya perusahaannya 1 jadi 4 jadi 5. Artinya tambah kaya. Ini gimana ceritanya? Kok bisa tambah kaya? Ya. Akhirnya datang lagi, gimana katanya? Sudah gini aja deh, terakhir udah beberapa sih. Terakhir kamu datang ke masjid, ya, kamu awalan di sana duduk. Begitu sampai di sana, nanti sebelahnya kamu itu duduk seorang raja. Dia pakai imamah kan, raja itu. Begitu raja itu lagi duduk, kamu hajar saja dia, kamu pasti masuk penjara, kamu bakal diambil hartamu. Wah, kebetulan siap. Ya, memang tujuannya juga tujuan jadi orang miskin. Akhirnya dia berangkat ke masjid, sholat. Begitu siap, dia sholat, subhanallah, raja datang pakai imamah, raja begitu tempel. Oh, akhirnya kan si orang ini ditangkap. Begitu ditangkap, subhanallah, berapa hari kemudian dibebaskan. Dikasih duit banyak. Dia bingung, kok kenapa? Ternyata di imamahnya raja itu ada kalajengking. Jadi pas begitu ditempeleng, si kalajengkingnya loncat. Masya Allah, kaget kalajengking itu. Ya, jadi begitu ditempeleng, kalau seandainya enggak, dia mati tuh. Jadi melihat, wah, ini kok tahu banget gitu, ilmu apa ini? Kalajengking di dalam, padahal dia sendiri nggak tahu. Mudah-mudahan nggak tahunya udah kalajengking di situ. Ya sudah, akhirnya dia datang lagi kepada kiai itu.
Kata kiai memang sudah takdirnya kamu jadi orang kaya, sudah terima saja. Ya, jadi antum kalau udah jadi orang miskin terima saja. Ya, jangan sampai berharap macam-macam, ya biasa saja takdirnya. Tapi nanti di akhirat kamu bakal menjadi orang yang beruntung. Sebab setiap orang itu pasti akan pengen menjadi orang-orang miskin di akhirat. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa khshurna qadan fi zumratil masakin. Jadi Rasulullah SAW pengen dikumpulkan beserta orang miskin. Jadi ketika Rasulullah membuka pintu surga, di belakangnya itu orang miskin loh. Ya, orang miskin. Tapi bukan orang miskin kayak antum, juga orang miskin tapi nggak sabar. Ya, orang miskin yang benar-benar sabar, yang mereka ada di belakang Rasulullah SAW. Tapi yang jelas bahwa orang yang punya satu baju dengan dua baju itu perbedaannya sampai 500 tahun kalau masuk surga itu. Ya, ini dua orang yang ibadahnya sama. Ya, yang satu punya baju satu, yang satu dua baju. Itu masuk surganya sampai begitu lama. Allah, saya banyak bajunya yang gimana ini? Masuk surganya lama. Hasan duluan. Ya, karena Ramadan ini bagi-bagi baju. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jam berapa? Jam 11. Apalagi ini baca. Kita selesai dulu. Apa? Yang biasa baca? Allah. Doa terakhir. Allah. Itu dulu deh, tahlil dulu kan. Abdul Maqdul Tuhan Nabi min qabli la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baq la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah bi kulli lamatin min nafsin adada ma wasi'ahu Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamatin ma wasi'ahu Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamatin min nafsin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bi kulli lamatin min nafsin adada ma wasi'ahu Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima wal khatim lima sab'ana zilhaq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ولا حق الله من دار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ولا حق قدر من دار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهدى صراطك المستقيم ولا حق قدر من دار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تعلل جميع صلوات محمد سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلاما يعدل سلامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تعلل جميع صلوات محمد سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تعلل جميع صلوات محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلاما يعدل سلامه سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يا أمة بين يدي مما القوم لا يأتون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بلغ وأعظم وقرأ من سورة الإخلاص ومن عددنا من حلنا من سبحنا ومن صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك نية وانزل بركة شاملة وكذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته البديع سلسلتنا أبي بكر وعمر ثم وعلي سيدنا فاطمة الجهر وعجل الكبرى وشهادة الرضا ثم سيدنا الحسن وسيدنا حسين مع علي سيدنا عبد المسلم وفريق سيدنا إمام المهدي اللهم به سابقه مقدم محمد بن علي بن مقدم سيدنا أحمد رحمة السقاف قدرت الله بن أبي بكر إدريس أكبر وصوله مفرد ثم سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم أكبر بن سالم سيدنا الحبيب مر بن عبد الرحمن الدار سيدنا الشيخ البارس قدرت الحبيب عبد الله بن الحدد ووصوله مفرد ثم جميع سلامات خصوصا سيدنا قدر الحبيب علي بن محمد الحبشي قدر بن أحمد بالفقه السادة الإمام قدرة الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقه الجلالي في درهم خصوصا حبيب مر بن طه بن يحيى حبيب يوسف بن أحمد حبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف عبد الرحمن السقاف عبد الرحمن السقاف الله بن حسين أدرس بن عبد القادر عيدروس من نور بنتي مخضر السقاف وصولي وفر محبابي من سلسلتي ثم سيدنا حبيب محمد بن طه الحداد وثم سيدنا حبيب علي بن محمد بن طه الحداد وثم حبيب حسين محمد بن طه بن الحداد الحبيب علي العطاس حبيب أحمد بن طالب العطاس وثم سيدنا كيس سيدنا الأنمي قبل كرمية سيدنا أبي عبد الله بن سوق سنوسي وصولهم وفروهم أحبابهم ونسلسلتهم جبنا ولي في جاكرة وسوس الحبيب الصغير والبعد علي دروس وحبيب مربين والعطاس وحبيب عبد الله بن مسلم العطاس وثم سيدنا حبيب علي العطاس وصولهم وفروهم أحبابهم وأهل سلسلتهم وجميع الأولياء والشهداء صلنا مكان خصوصا أولياء في بلد كيف mana فمن قبول من يتبرع nama yang kehidupan sekarang kami ikut diberikan kehidupan buaya jami الأولياء في قمر وصولهم وفرهم أحبابهم وأهل سلسلتهم من الله بلهم ورحمهم وعلي درجات الجنة وإلى الله علينا بركة نصرار من وارد في دينهم والدنيا والآخرة وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا أرسل اللهم ثواب ذلك من عليهم وجر النور النساء والإيتام على بين يدي وجر حجابا لهم من النار وسترنا من النار واسترنا من النار وبارك لنا الفردوس على منازل واكتب لهم من ثواب أزواج وفرح وذكر بهم موازين من حسنا واخرج من الذنوب والسيئات واخلفني أولادي من انتسب إلى بالحلاوة الحسن والعلم الصالح اللهم ادعو في قبورهم روحا وريحا والفزع والأمان والعفو والرضوان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اهدنا عليها يا حي وارحمنا عليها يا مميت وبعث عليها يا بعيد ورفعنا يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان شملك علينا من إحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله اغفر لي والقدس يا خير من عرفت بالطيب طينته فطهرت بها
والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجور والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته إن الصراط إذا ما زالت القدم أنت البشير المستغاث به الشافع الفقير يغشاهم الندم تخصهم بنعيم نفاد لهم الروح في جنة المأوى لهم قدم والحمد قد خسق الله الكريم به يوما عليه جميع الخلق تزدهم لولاك ما خلق الشمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلام والإخلاص بلا ننساه أبدا إنا وراضي عليهم ما جرى قلم فهو الشفيع إذا قلت من جلتي فإنني ضيفكم والضيف يحترم الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يغفر لمن قد أسلم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم عليم الرحيم اللهم سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد. Silakan dinikmati.